Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Ardoyo, NIM 122111304. Di sini kita akan melanjutkan soal yang berikutnya, yaitu adalah soal nomor 2. Untuk yang pertama itu NIM-nya investasi, kedua boom, yang ketiga itu normal, keempat itu krisis. Untuk tipenya sendiri itu investasi berbeda, string, yang lainnya itu numerik. Lalu width-nya itu investasi beda juga, itu ada 20, untuk lainnya itu ada 8, desimalnya sama rata 0, value-nya non, missing-nya non semua, kolomnya berbeda lagi, investasi ada 15, sisanya 8. Untuk lainnya itu investasi berbeda, ada di kiri, untuk lainnya itu center, lalu measure-nya investasi itu nominal, untuk lainnya itu scale. Lalu untuk data view, eh, untuk yang pertama itu investasi, deposito, yang kedua itu reksadana, yang ketiga itu emas. Untuk boomnya, eh, deposito dengan emas itu sama 10, untuk reksadana 40, normalnya itu deposito dengan emas sama 15, untuk reksadananya 25, untuk yang ketiga itu krisis. Yang pertama deposito ada 55, reksadana ada 20, emasnya ada 30. Lalu kita analisis menggunakan deskriptif statistik. Pilih frekuensi, lalu variabelnya udah benar, untuk investasinya juga udah benar. Kita lihat statistiknya, ini sentralnya udah benar, persentifnya udah benar, dispersionnya sudah benar, lalu distributionnya udah benar juga, lalu kita continue, lalu klik OK. Wah, ini udah keluar semua tabelnya itu sampai bawah ya, ada frequency table dari boom, normal, krisis. Nah, lalu kita ada menggunakan Excel juga. Nah, yang A itu kriteria Laplace disuruh menghitung EV. Nah, itu EV-nya yang deposito itu rumusnya sama dengan 1/3 kali B3 plus 1/3 eh, dikali C3 plus 1 plus per 3 dikali D3. Untuk yang reksadana eh, sama dengan sepertiga dikali B4 ditambah plus sepertiga dikali C4 ditambah sepertiga dikali D4. Lalu yang emas itu rumusnya sama dengan sepertiga dikali B5 ditambah sepertiga dikali C5 ditambah sepertiga dikali D5. Untuk selanjutnya itu kriteria maks minimum yang diputuskan berdasarkan pada kondisi pesimis. Di sini ada boom dan krisis. Untuk boom itu sama dengan optimis. Untuk krisis itu adalah pesimis. Karena kita cari pesimis, maka menggunakan krisis, nilai krisis dipindahkan ke tabel min maksimin. Lalu kita cari nilai rendah, maka
maka jawabannya 20%. Jadi jika kondisi krisis yang terbaik adalah reksadana. Untuk selanjutnya itu kriteria Maximax. Maximax keputusan yang didasarkan pada kondisi optimis yang berisi boom, maka pindah ke tabel Maximax. Dan jawabannya reksadana adalah 40. Nah, lanjutnya lagi kriteria Hurwitz. Ini kriteria sebuah keputusan yang didasarkan atas perkalian koefisien optimis. Di sini koefisien optimisnya 0,6, maka perhitungannya ini ya rumusnya B21 dikali 0,6 tambah C21 dikali 0,6. Lalu reksadana ada B22 dikali 0,6 ditambah C22 dikali 0,6. Untuk selanjutnya itu ada emas B23 dikali 0,6 ditambah C23 dikali 0,6. Lalu minimax recruit harus mencari IOL, membuat atau mencari kriteria minimax dengan bentar. Untuk boom itu rumusnya G27 dikurangi G26, hasilnya boomnya itu 10%. Sorry 30% ya. Untuk reksadana itu 0%. Ya rumusnya G27 dikurangi G27 juga. Lalu emas itu ada rumusnya G27 dikurangi G28. Hasilnya itu berapa tuh? 30, lalu normal itu 10%. Rumusnya H27 dikurangi H26, lalu kita ke reksadana itu 0% juga, yaitu H27 dikurangi H27, lalu emas itu ada 10%. Rumusnya H27 dikurangi H28, untuk krisis itu I26 dikurangi I26, untuk deposito 0% ya. Untuk reksadanya 30% itu rumusnya I26 dikurangi I27. Untuk emas itu 25%, rumusnya I26 dikurangi I28. Setelah itu dari hasil ini mencari paling besar adalah itu berapa ya? 30% ya. Itu deposito. Untuk reksadananya 10% normal. Untuk emasnya 35%. Untuk mencari nilai minimax regret terbaik, maka cari terendah adalah reksadana. Oke, itu saja penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.